selamat datang di channel World Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Lu pernah lihat orang kaya beli jam tangan 500 juta? Langsung lu komen, ih buang-buang duit banget, mending buat buka usaha. Padahal lu sendiri gaji UMR, usaha kagak, mental carry iya. Lu nasehatin orang kaya kayak lu paling ngerti hidup. Gaya dosen finansial, rekening minus. Lalu, lu lihat cewek bawa tas Hermes harga satu Avanza. Komentar lu, ih lebih banget sih, tas gitu doang buat gaya-gayaan. Lucunya, itu tas makin lama makin mahal. Dan isi tasnya, saham, properti, dan passive income. Bukan receh dari kembalian beli es teh pinggir jalan kayak punya lu. Dan lu sendiri nabung setahun, ngirit makan cuman buat beli iPhone. Begitu keluar dari box, nilainya udah turun 30%. Tapi lu masih senyum-senyum update IG story. Finally, iPhone 14 Pro Max. Bro, lu baru aja beli liability dengan senyuman. Lu miskin dan makin miskin dengan gaya. Terus lu bilang, ya gak apa-apa kan buat self-reward. Reward apaan? Lu miskin. Reward tuh buat orang yang perform. Bukan buat orang yang gagal nyimpen duit 3 bulan. Gue kasih tahu fakta pahit dan harus lu punya sampai mental lu mual. Orang kaya gak akan kaya karena kerja lebih keras. Mereka kaya karena ngerti cara mainnya. Lu masih sibuk main Mobile Legend, ngeluh kau tak habis. Gue serius. Kalau lu masih ngerasa video ini nyakitin, berarti ada yang bener-bener rusak dalam mindset lu. Dan itu bukan gua yang harus minta maaf. Lu yang harus bangun sekarang sebelum hidup lu makin nyungsep. Jadi dengerin baik-baik. Lu belum subscribe? Subscribe sekarang. Jangan nonton gratis sambil nyinyir. Like video ini biar algoritma YouTube berhenti ngasih konten toksik kayak cowok-cowok sok jagoan tapi miskin. Karena di channel ini gua bukan ngajarin lu jadi baik. Gua ngajarin lu jadi tajir. Kalau lu kuat mental, stay. Kalau lu baperan, cabut. Gak usah banyak bacot. Lu lihat orang kaya beli jam tangan 500 juta. Dan otak lu yang nyempil di pojokan dompet langsung reaktif. Buset, jam segitu mah bisa buat DP rumah. Lu lihat cewek sultan beli Hermes seharga mobil Pajero. Dan reaksi lu, ih norak banget. Cuman buat naruh lipstick doang. Lucu ya, lu ngetawain mereka tapi lu gak sadar. Mereka makin kaya dan lu makin pinter ngatain. Dan lu gak capek-capeknya ngeluh. Kenapa sih hidup gua gini-gini aja? Jawabannya udah jelas. Karena mereka mainin game yang bahkan lu gak ngerti peraturannya. Mereka gak belanja. Mereka naruh duit. Dan lu masih mikir belanja itu dosa. Padahal dosa yang sebenarnya itu bukan belanja. Tapi belanja bodoh kayak lu. Lu beli iPhone 20 juta yang cicilannya 18 bulan. Begitu keluar dari box, nilainya turun 30%. Tapi lu seneng, lu selfie, lu post, kerja keras apaan? Itu kerja keras buat bayar bunga. Lu ngerti gak sih? Orang kaya tuh beli barang mahal bukan buat gaya, bukan buat pujian. Mereka beli karena ngerti satu hal. Barang langka ditambah permintaan tinggi, harganya akan meledak. Dan mereka naruh duit di situ. Contohnya nih ya, jam tangan Patek Philippe Nautilus 5711. Harga retailnya 700 juta. Tapi karena diproduksi terbatas, sekarang harga pasarnya 1,5 sampai 2 miliar buat jam. Dan itu bukan tipu-tipu, itu pasar nyata. Itu cuan serius. Sementara lu beli sepatu Adidas KW biar bisa nongkrong tanpa rasa malu. Padahal yang harusnya lu maluin itu bukan sepatu lu, tapi isi kepala lu. Isi kepala lu itu kayak gudang diskon marketplace. Penuh, tapi gak ada nilainya. Orang kaya mainnya di scarcity. Mereka beli barang yang jumlahnya sedikit, produksinya susah, fanbase-nya loyal, dan lu pasti gak mampu beli. Itu bukan gaya hidup mewah. Itu strategi investasi yang lu gak akan diajarin di sekolah. Karena sekolah ngajarin lu cara kerja, bukan naruh duit. Sekolah ngajarin lu ngerti teori supply and demand.
tapi gak ngajarin lu buat jadi pihak yang pegang barang langka. Ki D sama dengan A dikurangi BP. Ki S sama dengan min A plus BP. Tapi pas beneran disuruh main, lu bingung beli telur atau saham. Pakai otak, lu dibodohin sistem. Dilatih buat jadi budak brand, bukan pemilik aset. Makanya lu benci banget lihat orang kaya beli barang mahal. Karena itu reminder bahwa mereka bisa punya, lu cuman bisa nonton. Dan biar makin nyesek, gua kasih lu data. Hermes Birkenbeck harga rilis $20.000. 3 tahun kemudian harganya menjadi $150. Naik 650%. Lebih cuan dari saham. Sekarang lu pikir, siapa yang bodoh? Mereka yang norak beli tas mahal atau lu yang bangga beli 3 tas marketplace karena dapat promo 66? Lu pikir harga mahal itu buang duit? Salah. Harga mahal itu pintu masuk ke dunia yang gak lu ngerti. Barang mahal itu bukan belanja. Itu penyimpan nilai. Dan orang kaya ngerti itu. Mereka tahu duit 500 juta kalau ditaruh di bank nilainya kena inflasi. Tapi kalau ditaruh di jam tangan langka bisa jadi 900 juta tahun depan. Itu kenapa mereka beli. Karena mereka ngerti duit diem itu rugi. Duit harus lari. Duit harus tarung. Dan mereka pasang duitnya di ring yang isinya bukan buat orang miskin. Lu masih di ring pasar pagi. Mereka udah main di pelelangan internasional. Lu ribut soal cicilan HP. Mereka ribut soal pajak warisan. Gamenya beda. Tapi lu tetap keras kepala. Ngotot semua orang harus hidup hemat. Ngotot semua harus beli barang murah. Padahal kenyataannya, barang murah itu jebakan. Cepet rusak. Lu beli lagi, rusak lagi, beli lagi. Uang lu bocor pelan-pelan. Sampai lu tua dan nyadar. Lu kerja 40 tahun cuman buat ngerem kerugian yang lu buat sendiri. Simple bro. Orang kaya beli barang mahal karena ngerti barang itu langka. Permintaan banyak, nilai makin naik, dan barang itu bisa dijual lagi kapan aja ke orang miskin yang pengen kelihatan kaya kayak lu. Gua kasih lu contoh yang seharusnya bikin lu diem mikir. Rolex Daytona. Harga awalnya kurang lebih 400 juta. Yes, 3 digit. Setara rumah KPR lu selama 20 tahun. Tapi ini bukan jam tangan sembarangan. Ini bukan jam buat lihat waktu. Ini jam buat naruh duit. Pikir baik-baik. Rolex Daytona itu limited. Produksinya dikit. Dari miliarder Arab, Crazy Rich China, semuanya pengen dapat. Tapi gak semua bisa. Bahkan kalau lu punya duit cash pun, belum tentu lu dikasih beli sama tokonya. Lu paham gak konsepnya? Mereka gak jual ke sembarangan orang. Mereka jual ke orang yang punya reputasi beli. Yang loyal, yang udah langganan. Jadi jam ini bukan cuman barang. Ini simbol lu siapa. Dan karena langka, nilainya naik. 5 tahun kemudian, harga resellnya bisa tembus 700 juta. Bahkan lebih. Ada yang dijual sampai eman. 1 jam tangan. Cuannya bisa sama kayak lu kerja 10 tahun full time. Sekarang lu bandingin sama hidup lu. Lu beli jam tangan 3 juta. Brand lokal. Full diskon. Dapat dari marketplace. Dipakai tiap hari. Ke kantor. Kehujanan. Kena parfum. Jatuh di kamar mandi. 3 tahun kemudian. Lecet. Rusak. Harga di marketplace tinggal 500 ribu. Itu pun kalau laku. Jadi sekarang gua tanya lu, siapa yang buang-buang duit sebenarnya? Lu pikir jam tangan mahal cuman buat gaya-gayaan? Salah. Mereka naruh duit di barang yang ngerti hukum kelangkaan. Lu naruh duit di barang yang nilainya turun setiap hari. Terus lu bangga bilang, gua beli ini karena suka desainnya. Bro, itu bukan desain. Karena lu gak ngerti gamenya. Lu anggap semua orang kaya cuman pengen pamer. Padahal mereka lagi muter duit dalam bentuk barang. Lu ngerti gak bahwa Rolex itu bukan cuman jam tangan. Itu aset liquid. Lu bisa jual cepat ke kolektor. Bahkan beberapa bank luar negeri nerima Rolex kayak nerima emas.
karena udah dianggap punya nilai stabil. Lu coba tawarin jam 3 juta lu ke bank. Dijamin satpam aja gak mau menerima. Dan yang paling ironis, orang yang beli Rolex itu gak ngemis-ngemis promo. Gak ngitung cicilan sampai koma. Gak scroll TikTok nyari diskon. Mereka beli, terus diem. Nunggu harga naik. Baru dijual. Profit. Sementara lu nyicil jam KW 12 bulan. Bunga 2,3%. Biar bisa update story IG. Finally, reward for myself. Reward itu hukuman buat ketidaktahuan lu. Orang kaya tuh mainnya beda. Mereka paham. Uang diem itu sampah. Uang harus bisa diparkir di tempat yang bisa ngelawan inflasi. Dan Rolex bukan satu-satunya. Tas Hermes dan mobil mewah. Semua itu bukan belanja. Itu strategi. Sekarang gua tanya ke lu sekali lagi. Lu beneran hemat? Atau lu cuma terlalu bodoh buat ngerti strategi orang kaya? Gua tahu ini nyakitin, tapi lebih baik lu sakit sekarang karena kenyataan daripada miskin selamanya karena ilusi. Dengar, gua gak main-main. Ini bukan cerita buat lu yang gampang baper atau lu yang seneng ngegosip gak jelas. Ini cerita buat yang berani dengerin kebenaran. Lu pikir Hermes Birkin itu cuman tas buat cewek sultan yang doyan pamer doang. Lu kira mereka beli buat naruh lipstick. Lu pinter banget kalau masih mikir gitu. Tapi sayang, lu salah besar dan itu jelas-jelas nunjukin seberapa gobloknya otak lu. Hermes Birkin itu bukan cuman sekedar tas. Itu mesin cetak duit buat orang-orang yang ngerti mainnya. Harga awalnya mulai dari 400 juta, bisa tembus sampai 800 juta, bahkan lebih. Sementara lu tiap bulan cuman bisa lihat saldo rekening yang tipis dan nangis lihat angka itu. Lu pikir, itu kan buat sultan, gue gak usah mikir. Salah besar bro. Lu gak mikir karena emang otak lu gak dikasih pelajaran buat mikir jauh. Hermes itu bikin tasnya super terbatas. Bukan sekedar buat eksklusif doang, tapi supaya kelangkaannya tetap terjaga. Lu ngerti gak? Kalau barang sedikit tapi orang pengen banyak, harganya bakal naik gila-gilaan. Coba bandingin sama HP lu, yang tiap keluar model baru harganya langsung turun. Coba bandingin sama motor lu, yang tiap bulan nilainya makin jeblok. Orang kaya gak beli barang buat dipakai doang. Mereka beli aset yang nilainya naik. Lu, lu beli barang buat dipakai, terus nilainya jeblok. Terus lu ngeluh, kenapa gua gak kaya-kaya? Ya karena lu goblok. Ngomong-ngomong soal goblok, lu pernah lihat gak orang yang setiap bulannya gajinya habis buat nongkrong, ngopi, makan enak, beli baju baru? Mereka bangga bilang, gua hidup sekarang, gua gak mau nyiksa diri. Bro, itu bukan hidup, itu bunuh diri pelan-pelan. Lu tahu gak, orang kaya itu gak cuman pinter nambah duit. Mereka juga pinter nahan diri buat gak belanja barang yang gak ada nilainya. Lu pikir itu gampang? Enggak. Lu butuh otak, lu butuh mental baja, tapi lu gak punya. Makanya lu terus-terusan jadi korban gaya hidup murahan. Korban sistem yang kerjain lu tanpa lu sadar. Lu mau terus jadi korban itu? Atau mau terus jadi pecundang yang ngeluh tapi gak mau belajar? Kalau iya, enjoy aja hidup lu. Miskin, pusing, ngutang, lalu ngeluh lagi. Kalau enggak, mulailah berubah. Mulailah mikir. Barang yang gua beli ini aset atau cuman buat gaya-gayaan? Karena kalau lu gak mulai sekarang, lu gak bakal keluar dari jebakan miskin. Lu cuman akan mati tenggelam di lubang kebodohan lu sendiri. Dengerin ini. Robert Kiyosaki udah ngomong bertahun-tahun, tapi yang lu lakukan cuman ngangguk-ngangguk doang kayak orang beku. Orang kaya gak kerja buat uang. Mereka bikin uang yang kerja buat mereka. Simple, tapi lu gak ngerti karena otak lu dikunci sama budaya miskin yang lu pelihara sejak kecil. Lu pikir beli gadget terbaru tiap tahun itu investasi. Lu pikir ganti HP 25 juta tiap tahun itu bikin lu keren. Gua kasih tahu, itu tanda lu bodoh dan gampang dipermainkan sama marketing yang cuman mau nguras kantong lu. Lu tahu gak kenapa orang kaya nyimpen duit di jam tangan atau tas?
Karena mereka paham hukum dasar ekonomi. Lu cuman bisa beli barang yang semua orang punya, gampang ditemuin, gampang rusak, dan nilainya langsung amblas ke dasar jurang. Lu gak bakal pernah ngerti kenapa barang itu mahal dan naik terus nilainya. Karena lu gak pernah mikir lebih jauh dari, gua pengen ini buat gaya. Itu mental pecundang, mental budak konsumsi, mental orang yang tiap bulannya uangnya habis cuman buat ngerawat gengsi di medsos. Mereka beli barang yang produksinya terbatas, susah didapat, dan ada status sosialnya. Bukan cuman buat pamer, tapi buat bikin duit mereka jalan terus tanpa perlu kerja keras kayak lu. Gue tahu lu mulai gak nyaman dengerin ini. Gak enak, panas, kayak kena pukulan ke perut gara-gara kata-kata yang gue lempar. Tapi ya, itu kenyataan. Dan kenyataan itu emang sering kali nyakitin. Bukan karena mereka lebih pintar dari lu, tapi karena mereka gak mau kalah sama perasaan bodoh yang lu pelihara setiap hari. Mereka gak pernah mikir pakai hati, pakai emosi, atau pakai gue pengen ini karena pengen dilihat keren. Mereka mikir kayak investor kelas kakap, bukan kayak lu yang cuman mikirin diskon 10%, mikirin barang murah, mikirin gimana caranya kelihatan hype di medsos tanpa mikir gimana duitnya balik. Lu sibuk ngintip harga termurah, beli barang yang gak punya masa depan, barang yang cuman bikin lu miskin, tambah miskin. Mereka, mereka sibuk nyari value tertinggi, barang yang langka, yang susah didapetin, yang punya harga pasar terus naik. Makin lama, gap antara lu dan mereka makin lebar. Bukan karena lu gak bisa, tapi karena lu masih setia jadi budak konsumtif yang cuman mikirin sekarang dan gengsi semu. Mereka udah nyiapin masa depan, beli aset yang nilainya gak pernah jatuh. Sementara lu masih mikir, besok ada promo, gua tunggu dulu. Serius, lu pikir itu strategi? Itu mental pecundang. Mental yang disuntik dengan rasa nyaman palsu, barang murah yang nilainya langsung anjlok begitu keluar dari toko. Mereka senyum-senyum santai, lihat duit mereka terus tumbuh dan aset-aset langka yang lu pikir cuman buat pamer doang. Tapi buat mereka, itu mesin uang yang terus jalan. Tanpa harus kerja keras kayak lu yang tiap hari stres mikirin hutang dan cicilan. Lu mau terus jadi pecundang yang gak sadar diri? Atau mau mulai mikir kayak orang kaya yang ngerti hukum ekonomi paling dasar ini? Kalau lu gak mulai sekarang, gap itu bakal makin lebar. Dan suatu saat nanti, lu cuman bakal jadi bayangan yang ditinggal jauh sama orang-orang yang dari dulu gua bilang pinter itu. Jangan salahkan gua kalau nanti lu nyesal karena udah keburu masuk ke jebakan mental miskin yang lu bangun sendiri. Ini bukan cuma soal duit, ini soal gimana lu mikir. Lu masih kalah mental sama anak-anak yang belum genap umur tapi udah paham gimana bikin duit jalan sendiri. Pahit, iya, tapi lebih baik sakit sekarang daripada sakit selamanya. Mulai mikir, mulai gerak, atau siap-siap aja hidup lu terus dijadiin bahan ketawaan orang-orang yang lu kira cuman buat gaya doang. Lu boleh benci sama orang kaya, lu boleh nyinyir, ngomel, bilang mereka sombong, pamer, norak. Tapi lu tahu gak bedanya lu sama mereka? Lu cuman bisa ngomel sambil nonton hidup lu berantakan. Mereka, dari balik senyum sinis itu, duitnya malah nambah terus. Lu masih nangis karena gak bisa bayar kosan, tapi pinter banget ngeluh hidup susah. Dengerin baik-baik. Lu yang tiap hari ngatain orang kaya, sambil tetap miskin itu cuman bikin diri lu tambah bodoh. Kenapa? Karena lu nutup pintu lu buat lu sendiri buat naik level. Lu pegang kunci, tapi lu pilih gak buka pintu itu. Malah lu tendang pintu itu sendiri biar tambah rusak. Lu pikir lu pintar, lu pikir lu paham bisnis, ngaco. Lu cuman anak diskon yang doyan ngejar harga miring, doyan beli barang murah tapi gak mikir sama sekali nilai barang itu turun atau naik. Yang lu lakuin cuman ngabisin duit buat gaya, buat pamer ke temen yang juga gak punya duit. Sedangkan orang kaya, mereka paham hukum ekonomi. Mereka beli barang yang langka, yang gak semua orang punya. Bukan barang murahan yang 3 bulan udah ketinggalan zaman. Kalau lu gak mulai ubah pola pikir lu sekarang juga, siap-siap aja hidup lu tetap jeblok. Kerja mati-matian tapi gaji ngepas. Dan tiap bulan cuman bisa ngitung receh buat makan. Sementara mereka santai, duduk manis,
Duit jalan terus dari aset langka yang lu kira cuman buat pamer. Kalau lu gak suka sama kata-kata ini, silahkan tinggalin channel ini sekarang juga. Gue gak peduli. Gue cuman pengen yang siap nerima kenyataan. Yang mau berubah. Yang gak cuman mau jadi pecundang seumur hidup. Kalau lu mau mulai, like dulu. Subscribe biar gak ketinggalan pelajaran nyata buat lu yang selama ini dibodohin sistem. Share ke temen-temen lu yang masih mau jadi tukang ngeluh, miskin tapi sok pintar. Ini bukan soal barang mahal buat gaya. Ini soal gimana lu main game ekonomi yang sebenarnya. Dan sampai sekarang, lu masih kayak anak kecil yang disuruh main catur tapi cuman geser poin sembarangan. Jadi, lu pilih mau terus jadi pecundang bodoh yang gak sadar diri atau mau jadi orang yang pintar yang ngerti gimana caranya duit kerja buat lu. Gua tunggu keputusan lu. Jangan bikin gua ketawa, lihat lu terus-terusan gagal.